Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinestia dengan NIM 22002245, perwakilan dari kelompok 4 pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan diskusi dan makalah saya mengenai orientasi dan induksi bagi pegawai baru. Pengertian orientasi dan induksi. Induksi adalah proses penyambutan karyawan baru atau pegawai baru ke dalam sebuah perusahaan secara resmi, menjadikan mereka bagian dari suatu perusahaan tersebut. Sedangkan orientasi adalah proses yang lebih formal, menjadikan mereka bagian dari perusahaan. Orientasi adalah proses yang lebih formal yang terjadi setelah induksi, yang dilakukan untuk membuat karyawan dan membantu karyawan menyesuaikan diri dengan posisi dan lingkungan kerjanya. Induksi dan orientasi ini adalah dua program yang dirancang untuk memberikan informasi baru yang mereka butuhkan agar dapat berfungsi dengan baik. Menyambut karyawan baru di suatu perusahaan adalah induksi. Proses ini membantu dan membuat kesan pertama yang positif bagi karyawan baru yang memiliki dan bekerja di suatu perusahaan, dan membuat karyawan baru itu cepat memahami lingkungan kerja barunya. Dengan alasan utama mengapa pelatihan induksi itu penting. Dan induksi serta orientasi ini membantu karyawan lebih cepat beradaptasi dengan tugas dan lingkungan kerja yang baru. Ketika mereka lebih cepat memahami apa yang seharusnya dikerjakan, bisa segera memperoleh output dari mereka sendiri. Selain proses kerja dapat berjalan dengan normal, dan karena posisi kosong segera terisi dengan individu yang kompeten. Adapun cara kerja pelatihan induksi, yaitu pelatihan induksi memberikan informasi dan pengetahuan penting kepada karyawan baru untuk mengetahui pekerjaan mereka dan menyambut serta membantu mereka bertransisi dan beradaptasi pada peran baru mereka tersebut. Pelatihan ini bisa menjadi sebuah tur tempat di mana dapat mengenali berbagai ruang kerja dan divisi-divisi lainnya. Selain itu, para pegawai baru juga mengenalkan mereka seperti aspek-aspek. Yang pertama, rekan kerja atau atasan. Yang kedua, kebijakan atau aturan perusahaan atau organisasi seperti prosedur absen dan cara kerja dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu standar keamanan dan keselamatan kerja. 4. Instruksi pekerjaan. Yang kelima, peralatan-peralatan yang akan digunakan. Keuntungan dari pelatihan induksi sendiri. Karena familiar dengan rekan, lingkungan, peralatan, dan tugas, karyawan baru seharusnya dapat segera menjalankan peran baru dengan maksimal. Sebagai hasilnya, mereka segera mendapatkan hasil dan manfaat untuk perusahaannya sendiri. Keuntungan dari pelatihan induksi ini yaitu retensi. Retensi ini membantu mereka beradaptasi, meningkatkan retensi untuk dapat merasakan diterima dan dihargai dengan baik di tempat baru, menciptakan kesan yang baik dan profesional di mata mereka. Yang kedua, proses bisnis. Proses bisnis yaitu proses yang dijalankan secara normal oleh karyawan baru segera bisa untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Sebaliknya, jika mereka tidak tahu akan segala hal yang dibutuhkan mengenai pekerjaan, proses bisnis ataupun organisasinya, maka
pekerjaan ataupun tugas yang diberikan akan terganggu. Yang ketiga yaitu efisiensi. Efisiensi yaitu jika karyawan segera dapat bekerja, lebih sedikit waktu yang terbuang karena ada hal yang patut dikerjakan dan itu pun dibayar gitu. Membayar mereka bukan per output atau per hari, tapi per bulan. Itu artinya mereka menghitung gaji tidak hanya pada saat mereka pertama kali melakukan pekerjaannya, akan tetapi waktu yang cukup untuk mereka habiskan untuk beradaptasi lingkungan kerja dan peran baru itu pun termasuk dengan hitungan gaji mereka. Kualitas dengan kebijakan dan aturan dapat membuat karyawan baru mengetahui standar apa yang harus mereka patuhi dan penuhi, memastikan kualitas output yang ada dan ini diciptakan dan itu dapat tercapai. Yang kelima yaitu lingkungan kerja. Dengan lingkungan kerja yang nyaman dan aman, mereka bisa cepat menjalin komunikasi yang baik dari atasan maupun bawahan, dan itu akan terciptanya lingkungan kerja yang positif. Apa sih kerugian dari pelatihan induksi ini? Organisasi Anda perlu menyediakan waktu dan staf lama untuk melatih karyawan baru tentunya, karena karyawan baru akan berdedikasi untuk melakukan dan itu memang bagian mereka dan pekerjaan mereka. Tapi jika tidak, staf Anda akan menghabiskan waktu untuk melatih karyawan baru beradaptasi sehingga mereka tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara rutin ketika sedang melatih, serta akibatnya berdampak kepada perusahaan yang akan menanggung 2 kali bebannya. Pertama, waktu yang dihabiskan oleh staf yang cukup lama untuk melatih dan tidak mengerjakan tugasnya berhari-hari. Yang kedua yaitu karyawan baru selama pelatihan mereka tidak segera melaksanakan tugas yang pertama kali seharusnya ia kerjakan, sehingga tidak ada output dari keduanya selama training. Yang kedua kerugiannya yaitu terkait dengan efektivitas. Pelatihan induksi mungkin tidak cukup efektif untuk membuat karyawan baru bekerja sesuai dengan standar perusahaan. Misalnya, staf lama melatih mereka mengenai panduan, mengerjakan tugas, dan mengoperasikan mesin. Akan tetapi, mereka mungkin tidak bisa mengingat semua materi, sehingga mereka harus mendalami lebih lanjut dan mencoba berulang kali. Dan dalam kasus lain, pelatihan ini tidak cukup untuk membantu mereka mengerjakan pekerjaan lain dan tugas demi harinya. Itu karena pelatihan ini biasanya sangat berfokus pada pekerjaan utama yang harus dilakukan. Orientasi itu adalah proses membantu pendatang baru untuk bergabung dalam suatu organisasi dengan mudah dan cepat. Proses ini tinjauan praktis dari organisasi diberikan di mana join baru diperkenalkan kepada orang-orang yang bekerja di organisasi untuk membantu merasa betah di lingkungan barunya. Tujuan dari program ini adalah untuk menghilangkan kecemasan dan ketakutan dari pemikiran karyawan baru tersebut. Orientasi dilakukan dengan tujuan menumbuhkan hubungan antara karyawan baru dengan karyawan perusahaan. Secara sederhana, orientasi adalah upaya seseorang memahami keadaan baru yang ada di sekitarnya. Topik umum yang termasuk dalam program orientasi karyawan adalah yang pertama, masalah organisasi, meliputi masa percobaan, peraturan disiplin, tata letak fasilitas, fisik, kebijakan, aturan perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua, manfaat karyawan, skala gaji dan hari pembayaran, program pensiun, konseling, liburan, dan hari libur. Yang ketiga, pengantar untuk supervisor, rekan kerja, pemimpin, tim manajer, dan lain sebagainya.
keempat, tugas pekerjaan terkait dengan lokasi pekerjaan, tujuan pekerjaan, persyaratan, keselamatan kerja, tinjauan pekerjaan. Adapun tujuan dari orientasi ini dilakukan oleh perusahaan yaitu memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, mendukung karyawan dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan perusahaan yang baru ia masuki. Yang kedua, karyawan mendapatkan pemahaman terkait organisasi dan budaya yang ada pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, menimbulkan bekal para karyawan yang baru sebelum ditugaskan dan ditempatkan di tempat kerjanya. Yang keempat, menimbulkan rasa diterima pada karyawan baru agar merasa nyaman saat menjadi bagian tim dalam suatu perusahaan. Orientasi yang dilakukan pada suatu perusahaan bisa mendatangkan manfaat para pekerja baru. Yang mana manfaat orientasi itu? Yang pertama, karyawan menjadi lebih kompeten dalam melakukan pekerjaan. Pegawai baru mengenal cara bekerja yang tepat dalam suatu perusahaan karena telah mendapatkan informasi tentang suatu perusahaan dan pekerjaan. Karyawan akan lebih cepat percaya diri serta optimis dalam bekerja nantinya. Yang keempat, mengurangi perasaan diasingkan, perasaan kecemasan dan kebimbangan bagi karyawan yang baru. Dalam waktu yang relatif singkat, karyawan baru tersebut bisa merasakan menjadi bagian dari organisasi tersebut. Orientasi karyawan baru berpengaruh cukup baik, sehingga karyawan baru sudah mengikuti orientasi, tingkat ketergantungannya akan kecil, tidak cepat memutuskan resign atau keluar dari perusahaan, serta mempercepat sosialisasi. Adapun orientasi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, orientasi personal atau perorangan, kemampuan individual dalam membukakan identitas dirinya sendiri juga orang lain ada di sekitarnya. Yang kedua, orientasi temporal, orientasi waktu, bertujuan agar individu mengetahui hubungan antara masa dan waktu sehingga tepat dalam mengatur dan memanage waktunya. Yang ketiga, orientasi spasial atau orientasi tempat, yaitu kemampuan individu untuk mendapatkan informasi terkait batasan ruang atau koneksi tempat dia bekerja serta hubungannya dengan lokasi lain. Tujuan dari orientasi ini adalah untuk membantu para karyawan baru mendapatkan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik, sehingga diharapkan ke depannya untuk dapat meningkatkan produktivitas pekerjaannya, di mana akhirnya akan mendukung tercapainya suatu tujuan pekerjaan dan perusahaannya. Perbedaan antara orientasi dan induksi. Yang pertama, induksi adalah proses yang berlangsung untuk menyambut pendatang baru ke organisasi dan membuat mereka siap bekerja untuk pekerjaan mereka yang akan datang. Yang kedua, induksi melibatkan rencana pengenalan dalam suatu karyawan. Dalam suatu induksi itu melibatkan rencana pengenalan karyawan baru dalam lingkungan organisasi. Sebaliknya, kalau orientasi adalah integrasi antar karyawan dalam organisasi. Yang ketiga, induksi. Induksi adalah proses jangka pendek, sedangkan orientasi tersebut berlangsung lama per periodenya semakin lama. Yang keempat, induksi dilakukan bertahap pengantar yang kemudian diikuti oleh orientasi. Yang kelima, induksi dalam bentuk prestasi terperinci atau brosur peraturan perusahaan, kebijakan dan manfaat karyawan disediakan. Di sisi lain, orientasi pun mencangkup interaksi karyawan dengan orang yang berbeda dalam organisasi. Pentingnya induksi bagi
K3 untuk karyawan baru di sebuah perusahaan atau organisasi. Karyawan dapat bekerja di sebuah perusahaan. Karyawan dapat bekerja di perusahaan karena karyawan dapat bekerja di sebuah perusahaan dan akan menjadi karyawan yang ambisius dalam pekerjaan dan perusahaannya, dan semakin lama akan menjadi paling bahaya untuk perusahaannya atau tempat bekerjanya karena dia semakin lihai dan semakin detail dalam melakukan pekerjaannya. Mereka mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan dan mereka kerjakan, tetapi tidak dibekali oleh pengetahuan untuk melakukannya dengan aman. Dan mereka belum berpengalaman dalam melakukan aspek keselamatan dalam pekerjaan dengan benar sehingga dapat menimbulkan cenderung menimbulkan cedera dalam pekerjaan. Secara garis besar, pelatihan ketiga ini dibutuhkan adalah mengikuti pelatihan K3 untuk keseluruhan karyawan baru tanpa terkecuali. Analisis keselamatan pekerja, pelatihan instruksi pekerjaan, dan metode instruksi kerja lainnya. Setiap karyawan baru wajib memiliki dan mendapatkan training ketiga ini untuk cukup melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan nantinya. Training harus diberikan karena training ini harus diberikan sesuai prosedur dan kebutuhan di era pekerjaan masing-masing pada pekerjanya. Training tidak hanya diberikan kepada pekerja baru saja, tetapi juga diberikan kepada pekerja lama untuk masa penyegaran pihak manajemen. Masa penyegaran diberikan oleh pihak manajemen untuk pekerja lama membuat dan memberikan program training tahunan meliputi topik-topik yang baru ataupun yang lama sebagai penyegaran atau refreshing pra-training. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.